ilmu tertinggi esatrate adalah mengalahkan diri sendiri. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Terima kasih. Hari ini kami berada di kota Soe, tepatnya di Kapan. Ya, terima kasih karena hari ini kita bisa bertemu dengan Kak James dan kakak-kakak yang lain untuk bincang-bincang tentang SHT, mulai dari perkembangan awalnya di Soe. Kita akan dengarkan dari Kak James. Beliau adalah pendiri pertama di Kapan. Salam. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama, terima kasih buat Kak Adi dan Mbak Saudara yang lain yang sore hari ini boleh mengambil kesempatan untuk kita bincang-bincang tentang perkembangan esatrate terkhususnya yang ada di TTS dan Kapan. Bahwa memang kita harus syukuri bahwa karena campur tangan Tuhan, mulai dari tahun 2003 sampai dengan sekarang lebih kurang 19 tahun, esatrate di cabang TTS berkembang cukup pesat. Sekalipun banyak tantangan, hambatan, tetapi puji Tuhan setiap tahun selalu saja ada pengesahan, selalu saja ada penambahan warga-warga baru. Memang esatrate berkembang yang pertama di TTS adalah dari Kapan, kakak? Tahun 2003 saya urus SK untuk latihan esatrate itu dari cabang Kota Kupang. Saya dapat SK-nya dari bulan April 2003. Kemudian buka latihannya bulan Juli. Awal buka latihan itu di kantor BPP Netpala. Itu jumlah siswanya 4 orang. Itu latihannya hari Minggu sore jam 3. Semenjak buka latihan mulai berkembang. Kemudian pada bulan September 2003, Kang Mas Mafuli beliau buka latihan juga di SMK 2. Tahun yang sama, tahun 2003. Sehingga esatrate berkembang mulai dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Kita waktu itu masih pengesahan juga masih gabung ke Kupang. Kemudian sampai dengan tahun 2017 setelah ada cabang, baru kita pengesahan sendiri di cabang TTS. Kami sangat bersyukur bahwa setelah di esatrate baru kita saling mengenal lebih jauh. Bahwa yang namanya persaudaraan yang hakiki itu yang seperti apa. Bahwa saya kenal Kak Buce, Kakak Adi, Kakak Apris dan lain sebagainya, perlakukannya bagaimana. Itu yang membuat kami sehingga untuk menjadi motivasi untuk mengembangkan esatrate di sini. Sejak 2003 ranting itu hanya satu, ranting di Soe. Di Kapan masih dalam bentuk unit.
Kemudian dengan penambahan jumlah warga, akhirnya kita minta SK untuk ranting. SK ranting terbentuk sampai dengan 2020 baru pengurus baru kita sepakat untuk yang meneruskan perkembangan Esa Trate, terkhususnya untuk ketua rantingnya kita sepakat ke Kabuce. Nah, memang Esa Trate ini kita bangga luar biasa, Kak. Selain kita kenal sebagai saudara, banyak hal yang kita temui dalam hidup. Kita punya norma, agama, dan budaya itu kita diperlakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga kami sangat bersyukur sekalipun jatuh bangun, tetapi setiap tahun pengesahan satu kebanggaan luar biasa. Bahwa apa yang dulu kita dapat di STEAM, apa yang diturunkan oleh setiap kakak-kakak pelatih, kita bisa kembangkan. Memang untuk membangun sesuatu yang baru ini banyak tantangan. Tetapi kalau kita tidak selalu bersyukur dan selalu berharap pada Tuhan, semua pasti akan sia-sia. Nah, Esa Trate di Soa ini selalu berkembang setiap tahun bukan karena kami punya kemampuan, karena memang campur tangan Tuhan. Ada orang tua yang terus mendukung kami dalam doa. Sehingga kami sampai dengan sekarang lebih kurang mungkin 500-an warga, bahkan 1000 warga di TTS. Ini satu kebanggaan. Bahwa dulu hanya kita hitung 1-2 orang, hitung dengan jari, tapi sekarang jumlahnya, kita hampir-hampir tidak saling mengenal. Ya, mungkin itu dulu, Kakak. Baik, terima kasih. Salam persaudaraan. Sedikit saya bercerita tentang perkembangan Esa Trate di Kapan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, bahwa sejak 2005 saya kembali ke Kapan. Kak James sudah buka latihan. Kak James sudah buka latihan dan saya bergabung dengan beliau. Kami melatih dan waktu itu kami masih bagian dari cabang Kupang, Kota Kupang. Sehingga sampai tahun 2017 baru kami bergabung dengan cabang TTS. Kami di TTS sudah ada cabang dan kami sudah pengesahan sendiri di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan sejak tahun 2020 kami sudah ada SK ranting sendiri, itu namanya Ranting Molotuan. Ranting Molotuan ini lebih khusus di Kecamatan Molo Utara, dan ada beberapa kecamatan di sekitar yang berdekatan dengan Molo Utara, yaitu Kecamatan Tobu, Patum Nasin, Nifu, dan Kecamatan Molo Tengah, itu juga masih bagian dari kami. Dan hingga saat ini kami di Ranting Molotuan ini sudah terdapat 20 unit, 20 tempat latihan. Setiap tahunnya kami selalu ada siswa yang kami sahkan, dan pada tahun 2021 baru-baru kami berhasil cetak 32 warga baru. Dan pada tahun 2022 siswa yang kami siapkan untuk disahkan tahun ini ada sekitar 78 orang. Semuanya sudah tes hijau. Tinggal lagi beberapa bulan nanti kami tes putih. Untuk perkembangan ranting di Molotuan ini, kami ada buku induk warga. Itu kami punya grup warga dan kami ada data, itu
warga yang ada di sekitar wilayah Molotuan itu kami ada sekitar hampir sampai 200 orang. Dan ada grup juga yang kami cek, saudara-saudara atau saudara kami yang dirantau, yang juga mereka sudah disahkan dan jadi warga, itu ada di Kalimantan, di Malaysia, di Jawa, Sumatera, dan di Papua. Itu cukup banyak. Sehingga segala perkembangan baik urusan latihan di wilayah Ranting Molotuan, itu kami juga dapat dukungan dari warga atau saudara kami yang ada di luar dari Molo Utara. Saya kasih contoh, kalau ada kedukaan di Ranting Molotuan, itu partisipasi dari saudara-saudara atau warga yang ada di luar juga cukup besar. Dan hingga saat ini karena jumlah calon warga yang kami siapkan itu di atas 50 orang, karena pertimbangan COVID dan hal-hal lain, kami berencana untuk tahun 2022, kalau memang dari cabang Kabupaten Timur Tengah Selatan, dalam hal ini pengurusnya atau Korwil, kami berencana untuk pengesahan sendiri. Pada tahun 2022, karena jumlah siswa persiapan yang kami siapkan dari Ranting Molotuan itu ada sekitar 70-an orang, belum ditambah dengan Ranting Fatumnutu. Kami berencana untuk kami pengesahan sendiri karena pertimbangan COVID. Karena pertimbangan kerumunan, keramaian, sehingga dari jumlah calon warga yang cukup banyak dari Ranting Molotuan, dari 20 unit itu, kami akan melakukan pendekatan dengan ketua cabang, pengurus Korwil, untuk kalau bisa kami sendiri. Karena di Ranting Molotuan itu ada 20 unit. Sehingga kami berharap untuk kita tetap jaga protokol kesehatan, kami pengesahan sendiri. Di Ranting Molotuan, di samping data warga yang kami buat, iuran warga juga kami berjalan cukup bagus. Pesan saya untuk saudara-saudara atau warga yang dari Molo, yang mungkin ada jadi di Kalimantan, di Jawa, Malaysia, atau di Papua, atau mungkin yang ada di Kupang. Saya berharap untuk kita tetap koordinasi yang baik, kita tetap kerjasama, kita memperhatikan rasa persaudaraan yang ada, biar di wilayah Molo ini Esa Trate berkembang bagus ke depannya. Luar biasa sekali dari Kak Bucek menjelaskan tentang perkembangan saudara-saudara kita di Molo, dan kita berharap bahwa mereka akan menjadi lebih baik, dan mungkin Kak James bisa menyampaikan tentang harapan-harapannya Kak James. Baik, terima kasih Kakak Adi. Perkembangan Esa Trate di Molo ataupun di mana saja itu tong lakukan itu berdasar pengalaman-pengalaman. Dulu kita latihan di mana, dibentuknya bagaimana, itu yang kita turunkan. Dan kalau bisa memang kita berharap bahwa ajaran-ajaran Esa Trate jangan hilang. Jangan sampai bibir saja yang berkata persaudaraan tapi prakteknya tidak ada. Kalau prinsip di Molo bahwa kita pakai kalimat siapa suruh jadi warga. Artinya bahwa warga harus siap 24 jam secara fisik maupun secara batin. Dalam hal mendukung dalam kegiatan-kegiatan latihan, tetapi setiap waktu
punya kesempatan untuk saling mendoakan, saling menegur, saling menyapa. Ketika misalnya ada sesuatu yang urgen, ada sesuatu uh, yang penting harus disampaikan. Apalagi untuk pembenahan-pembenahan, manusia masih masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan. Tetapi di Asatrate mengajarkan kita untuk saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Ketika ada sesuatu yang dianggap bahwa salah, ya harus kita saling menegur, saling mengingatkan, supaya kita kembali ke jalur Esatrate yang sebenarnya. Pola latihan yang kita dapat masing-masing tentu berbeda karena perkembangan zaman. Tetapi ajarannya jangan hilang. Kalau menurut saya secara pribadi bahwa ilmu tertinggi Esatrate adalah mengalahkan diri sendiri. Ilmu Esa sangat sederhana. Bukan kita harus belajar yang berlebihan untuk memamerkan ke orang lain kah, atau menganggap orang lain tidak penting, apalagi sesama saudara. Yang dulu kita dapat sampai dengan sekarang 19 tahun perkembangan Esatrate di Molo ini, bahwa ilmu Esa itu cukup sederhana tetapi bermakna. Kalau sampai dengan sekarang 2001 dan 2021 saya sudah 20 tahun jadi warga, saya anggap bahwa memang saya tidak punya apa-apa. Tetapi ikatan persaudaraan itu yang membuat saya ini kuat. Karena mengajarkan tentang banyak hal. Jadi memang harapan untuk adik-adik semua, terkhususnya perkembangan SA di Molo, di TTS, mari kita bawa ajaran Esatrate untuk kembangkan keluar. Jangan bawa ajaran politik atau ajaran dari luar untuk masuk ke dalam Esatrate. Karena itu yang akan merusak hubungan persaudaraan. Persaudaraan itu baik ketika kita menjalankan yang namanya ajaran-ajaran Esatrate. Saling menyapa, saling menegur, saling menghamati dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap bahwa sekalipun siswa tidak menjadi warga, tetapi ajaran Esatrate itu yang dia dapat, itu yang dia kembangkan. Apalagi setelah jadi warga. Setelah jadi warga kita belajar tentang benar dan salah. Sekalipun kita tidak mendekati yang namanya benar, tapi paling kurang kita harus melakukan. Praktek itu penting. Yang kedua adalah mari kita saling mendukung. Sambil kita melihat ke belakang, kita tahu tentang norma agama, norma sosial yang ada di lingkungan. Saya pikir tidak rumit ketika kita terapkan. Pasti orang Esa akan diterima di mana saja. Namanya persoalan semua orang pasti mengalami. Tapi bagaimana dengan bijak kita bisa menyelesaikan. Persoalan yang ada dalam pribadi jangan kita bawa keluar. Apalagi persoalan pribadi dibawa masuk ke dalam Esatrate. Karena itu akan membuat kelompok-kelompok untuk saling memecah. Ada persoalan, mari saling kunjung, kopi bareng, kemudian sampaikan dari hati ke hati. Itu yang diajarkan dari dulu sampai sekarang. Kemudian yang ketiga bahwa ajaran Esatrate yang dulu kita dapat tetap kita pertahankan. Pola latihan saja yang mungkin berbeda. Latihan fisiknya jangan keras, kita rubah dengan sanksi-sanksi yang biasa. Dikasih push up, sit up, atau sanksi-sanksi ringan yang membuat calon warga atau siswa tersebut bisa betah. Karena besok dia akan jadi kita punya saudara. Apakah kita harus menanamkan dendam yang berlarut-larut? Ajaran Esatrate yang kita kembangkan tetap kita pertahankan. Latihan harus sampai pagi, latihan sampai malam.
materi dikasih misalnya harus malam, ya tetap dikasih harus malam. Jangan sampai zaman sekarang kita kasih dengan siang hari. Kalau materinya harus dikasih sore hari atau siang hari boleh dikasih. Tetapi kalau bisa itu dibangun dengan saling berkoordinasi antara senior, junior, pelatih unit, pelatih ranting, cabang, korwil, sehingga pola latihan ini tetap terarah. Jadi harapannya bahwa S1 Ternate besar bukan karena tidak berkualitas, tetapi S1 Ternate besar karena berkualitas. Yang terakhir adalah kualitas dan keberhasilan daripada seorang pelatih, baik di unit, di ranting, ataupun di cabang, akan dilihat dari hasil yang dihasilkan. Sehingga kembali ke setiap pelatih masing-masing, bahwa berhasil atau tidaknya kualitas warga ada di pundak masing-masing ketua unit, pelatih unit, atau di ranting maupun di cabang. Terima kasih. Luar biasa sekali Kak James. Kita semua bisa melihat bahwa kapan memang luar biasa. Di sini juga Kak Bucek juga punya banyak pengalaman. Juga mereka juga mempunyai atlet. Terus pengalaman-pengalaman mereka sebagai atlet nanti kita akan dengarkan dari Kak Bucek. Dari perkembangan S1 Ternate di Ranting Molotuan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, kami di Kapan atau di Molo Utara, kami telah berhasil mencetak beberapa atlet baik yang juara di tingkat provinsi bahkan sampai tingkat nasional. Di depan kami ada saudara kami Kak Diven. Ya, ini salah satu atlet O2SN tingkat nasional. Ada Kak Yanto yang sementara ini di Sumba, ada Kak Mutis juga yang saat ini tidak bersama kami di sini. Dan itu kalau untuk tingkat kabupaten ada sekitar 7 sampai 8 orang. Jadi kami sangat bangga karena kami bukan hanya berlatih dan tinggal di kampung, tapi kami juga bisa mengharumkan nama kabupaten, bahkan nama provinsi. Sejak perkembangan latihan di Molo Utara, kita ketahui bahwa sejak latihan berdiri tahun 2003, yang pertama berhasil menjadi warga di wilayah Molo Utara ini adalah Kak Apris. Ya. Kak Apris ini warga pertama yang jadi dari ranting di Molo Utara ini. Dan untuk cerita tentang berbagai macam latihan, Kak Obi ini merupakan salah satu warga yang latihan cukup lama. Kak Obi ini latihan mungkin sekitar 12 sampai 15 tahun baru jadi warga. Saya kasih latihan itu beliau baru sekitar kelas 2 SD. Tapi karena ketabahan, beliau bisa berhasil. Kalau yang berada di samping kanan saya, Kak Yaner, ini merupakan orang Molo, tapi jadi di luar dari Molo, di Nusa Tenggara Barat, ya, di Bima. Setelah kembali merantau, kami sama-sama kembangkan S1 Ternate di Molo Utara. Terlebihnya khusus di Kecamatan Tobu, Kak Yaner yang pertama kali buka di sana bersama Kak Apris. Ya. Jadi
cerita lucu, sedih tentang berjalannya latihan di Molo Utara. Kalau di depan saya ini Kak Domi. Ini simpatisan Esa Trate yang walaupun beliau sudah orang tua, tapi semangat latihannya sangat tinggi. Sehingga beliau juga sudah jadi warga. Ini juga menjadi orang tua bagi kami di Molo Utara ini. Ada Kak Semi, ini warga yang masih cukup muda, untuk sementara masih aktif di unit How Many? Ya. Ya. Masih banyak saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini. Lewat media ini kami berharap untuk kita tetap kompak, mengembangkan Esa Trate di wilayah Molo Utara.